kita satu hati, kita doa koronka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Amin. Luka yang pertama. Luka-luka pada kepala Yesus yang dimahkotai duri. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Luka yang kedua, luka-luka pada kedua tangan Yesus. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia.
Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Luka yang ketiga, luka-luka pada kedua kaki Yesus. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Luka yang keempat, luka-luka pada seluruh tubuh Yesus. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai perdamaian dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Luka yang kelima, luka-luka pada lambung Yesus. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia.
Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kekal, dalam diri-Mu ada kerahiman yang tanpa batas, dan harta belas kasihan yang tak kunjung habis. Pandanglah kami dengan rela hati, dan tingkatkanlah kerahiman-Mu dalam diri kami, supaya pada saat-saat sulit kami tidak menjadi putus asa atau remuk hati, tetapi dengan kepercayaan yang teguh menyerahkan diri kami kepada kehendak-Mu yang kudus, Sang Kasih, Sang Kerahiman sendiri, Yesus, Raja, kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Luar biasa sekali. Kok masih melempem suaranya? Bagaimana kabarnya? Sukacita luar biasa. Itulah ada anak-anak Tuhan, wajah-wajah yang ceria dan cantik-cantik. Karena jelita-jelita adalah kekasih Tuhan ya. Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan pagi hari ini saya juga menyapa teman-teman yang masih tetap setia di Zoom. Saya melihat Pak Yoyo dari Kudus, halo Pak Yoyo, Ibu Yuli dari Padang, dan sekarang ada Ibu Bue ya dari Pennsylvania. Kan Ibu Guenya lagi jalan-jalan ke Peru ya. Dan juga Ibu Kiong biasanya agak terlambat yang dari Texas ya. Saya juga melihat Bapak Eko dan kemudian juga Bapak saya nggak melihat satu persatu karena agak jauh ya. Tapi teman-teman yang masih tetap setia di Zoom bersama dengan komunitas Bunda Kudus Bindoman, Bina Doa dan Firman, tetap bergabung dengan kami. Dan juga untuk teman-teman yang berada di Catholic Center ini, sungguh sangat sukacita sekali bersama dengan Anda, dengan Ibu Medi yang tetap segar ya. Dan juga teman-teman semuanya. Hari ini kita dilayani oleh Romo dari Keuskupan Agung Semarang, yaitu Romo Agung Priyatna, di mana dia khusus dari Semarang kemarin datang ke Surabaya dengan segudang pengalamannya, dan yang sangat menarik mungkin kalau nanti sempat memberikan kesaksian bagaimana asalnya menjadi seorang Romo ya, dan itu tidaklah mudah. Dan pada pagi hari ini kita akan menyiapkan hati kita, membuka hati kita, memuji, memuliakan Tuhan bersama dengan Juli Lolong dan teman-temannya. Dan kita akan ajak Anda semuanya memuji Tuhan, karena dengan memuji Tuhan sama dengan 2 kali berdoa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Terima kasih Bu Ervina. Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa. Yang di rumah gimana kabarnya? Luar biasa. Mari yang di rumah dan di sini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menaikkan pujian ini dulu. Kita mau bersukacita. Boleh saya undang untuk bangkit berdiri? Kita boleh salam kiri kanan. Kita mau penuhkan kasih Tuhan di tempat ini. Yuk.
lebih indah, indah, oh indah. Boleh keluar bangku. Ya. Sambil bergerak badannya biar semangat. Sama-sama semua. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi, lebih ceria lagi. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bunga di taman, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Mari semua boleh angkat tangan, kita mau soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sama-sama kita mau bersorak. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Boleh bertepuk tangan buat Tuhan, kita mau bersorak. Soraklah, haleluya semua. Soraklah, haleluya. Haleluya. Lebih semangat lagi. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Sama-sama semua katakan. Haleluya. Haleluya. Boleh silakan duduk. Mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami sungguh mengucapkan syukur Tuhan buat pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul di tempat ini. Kami sungguh bersyukur bahwa kami adalah anak yang Kau pilih Tuhan. Kami bersyukur setiap anak-anak yang Kau pilih di tempat ini, Engkau akan hampiri, Engkau akan berikan penuh sukacita, damai sejahtera yang berasal daripada Engkau. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Dan kami masih bisa bernafas, kami bisa memuji Engkau Tuhan. Semua karena kasih-Mu ya Bapa. Semua adalah kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Pagi hari ini atas segala kebaikan-Mu, kami mau Tuhan membalas setiap cinta kasih-Mu melalui persembahan hidup kami. Yaitu pujian, memuji, menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, tuntun persekutuan ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Engkau sendiri akan bekerja, Engkau sendiri yang akan menuntun acara ini Tuhan Yesus. Sehingga setiap kami yang hadir, baik yang di tempat ini, baik yang di rumah, boleh Kau jamah satu persatu, boleh mendapatkan kasih yang berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah pujian ini ya Bapa boleh menjadi ungkapan rasa syukur kami, karena kami sadar tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, baik yang ada di tempat ini, sebagai lagu yang kita mau naikkan, kita mau sadari kalau kita masih ada di tempat ini karena semua kasih daripada Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hati kita mau katakan, ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Yang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sama-sama ku cinta Kau, katakan pada Tuhan, ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Tuhan, sepanjang hidupku Kau setia. Katakan sama-sama, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suaramu, suaramu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, sepanjang hidupku Kau setia.
bahwa Engkau Allah yang hidup di dalam hidup kami. Kita mau sama-sama katakan sekali lagi. Sepanjang hidupku Kau setia. Katakan dengan sungguh dalam hatimu. Sepanjang hidupku Kau nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan. Sekali lagi, sepanjang hidup Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Kau setia dalam hidup kami. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ini setiap kami Bapa, kami sungguh merasakan kasih-Mu di tempat ini. Biar setiap hari kami mau sembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak kami sembah. Aku sembah, aku sembah. Mari semua sama-sama kita sembah. Aku sembah, Kau Tuhan. Mari sembah Tuhan kita. Ku sembah dari dalam hatimu, mari sembah Tuhan. Aku sembah. Setiap kita mau sembah Tuhan. Aku sembah. Tuhan, sekali lagi kita mau sembah Dia. Aku sembah, lebih lama lagi. Aku sembah, mari sembah. Aku mari sembah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah Raja kita. Dia adalah Raja yang mulia. Hanya Tuhan Yesus yang bisa sanggup untuk menyembuhkan setiap kita. Ini setiap kami Tuhan. Ini setiap hati kami yang rindu haus akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami mau duduk diam untuk mendengarkan segala pengajaran-Mu Tuhan. Melalui romo kami yang sudah Kau utus di tempat ini.
Pakai beliau Tuhan sebebas-bebasnya di tempat ini. Apa yang ingin beliau sampaikan di tempat ini, biarlah kami duduk diam seperti Bunda Maria bersimpuh di bawah kaki-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Apa kabar? Baik, luar biasa. Baru kali ini saya itu datang 99,9% itu ibu-ibu. Wah, ini spesial ini. Tapi yang ikut Zoom ada bapak-bapak tadi ya kelihatannya ya. Ada yang bapak-bapak juga. Baik. Ibu-ibu dan juga kalau ada bapak, selamat pagi. Semoga sehat semuanya. Lahir batin. Nah, saya pertama-tama mau berterima kasih dulu karena diberi kesempatan untuk berbagi. Saya tidak ingin mengajar karena saya bukan guru. Guru kita cuma satu, yaitu Tuhan Yesus. Jadi saya hanya ingin berbagi apa yang kira-kira saya ketahui, yang juga menjadi bahan permenungan saya, lalu dari beberapa pelayanan pastoral, kemudian ada masukan-masukan, ada input, ada insight, ada pemikiran, refleksi, yang ini semuanya sebetulnya lebih ingin berbagi, ingin sharing saja. Nah, ketika Bu Vera itu menghubungi saya, tema ini yang paling sulit sebetulnya ibu-ibu. Kalau diminta pokoknya sudah tema terserah Romo, wah, itu paling sulit sebetulnya. Karena terserah itu berarti saya harus mikir dari A sampai Z gitu kan. Tapi ketika kemudian saya disodori satu tema, waduh saya kok nggak paham. Daripada saya nggak paham ya sudahlah saya kembali ke yang terserah sajalah. Terus saya akhirnya menawarkan sebuah refleksi, sebuah permenungan, keluhuran martabat wanita itu letaknya di mana. Saya enggak tahu, ibu-ibu tahu letak keluhuran martabat wanita itu di mana? Tahu Bu? Enggak tahu? Hah? Di akhlak. Laki-laki juga akhlaknya juga ada Bu. Yang enggak punya, laki-laki enggak punya. Melahirkan. Baik. Mari kita coba lihat. Nah, ketika saya mencoba menawarkan ini keluhuran martabat wanita itu letaknya di mana dan sebetulnya keluhuran itu untuk apa, untuk siapa? Ada satu pertanyaan sebetulnya yang muncul, yaitu sebetulnya perempuan itu apa sih? Apa itu perempuan? Atau siapa lah? Kalau apa kelihatannya kok barang gitu ya. Siapa sebetulnya perempuan itu? Ya? Siapa Bu? Pendamping. Cuma pendamping Bu? Hah? Penolong. Cuma penolong, berarti pembantu kan? Iya. Penolong. Terus pendamping, apa lagi? Apa Bu? Ciptaan? Protes lah. Indah, kita juga sama-sama indah Bu. Ada beberapa pemikiran. Ketika saya mencoba mencari di Google dan juga di YouTube Bapak Ibu. Nah, saya coba cari lagu tentang wanita. Banyak. Tapi judul yang pertama kok liriknya wanita munafik ya. Ini yang muncul itu wanita munafik pertama kali itu. Nah, lalu lirik wanita masih banyak.
ada, wah ini ngeri juga, wanita racun dunia Bu. Gila ya, gila, wanita racun dunia. Terus ada satu lagu yang agak terbaru, ini judulnya cukup menyenangkan, Teduhnya Wanita. Itu yang nyanyi Raisa. Nah, tapi coba kita lihat Bapak Ibu, Ibu-ibu, Bapak-bapak ada juga kok tadi ya Bu ya? Ada ya, Bapak tadi ada ya Bu ya? Yang di Zoom ada kan ya? Ada, yang di Zoom ada. Pak maaf ya Pak ya, ini Pak siapa? Pak Yoyo, Pak Adi. Oke, ya bapak-bapak ngalah dulu ya. Ini hari perempuan Pak, hari wanita ini. Refleksinya tentang wanita. Nah, ketika saya mencoba mencari siapa itu wanita, apa itu wanita, lalu mencoba mencari dalam Google, dalam YouTube, lagu tentang wanita itu kan banyak sekali ya kan. Nah, karena ibu-ibu itu banyak wanita mudika pada zamannya, maka saya mau mencoba menyetel lagu yang lama-lama saja Bu ya. Wanita dalam kata-kata seorang pria itu seperti apa? Diciptakan alam pria dan wanita, dua makhluk dalam asuhan dewata. Ditakdirkan bahwa pria berkuasa, adapun wanita lemah, lembut manja. Wanita dijajah pria sejak dulu, dijadikan perhiasan sangkar madu. Namun ada kala pria tak berdaya, tekuk lutut di sudut keling wanita. Gerak gayamu ringan mengikat hati muda karena mekar bersinar menyilaukan mata. Halus wanita bak sutra dewangga, senyummu meruntuhkan mahkota. Karena wanita ingin dimengerti lewat tutur lembut dan laku agung. Karena wanita ingin dimengerti, manjakan dia dengan kasih sayang. Sekar melati, aku kumbangi damsari. Upomo sliramu margi wong manis, aku kang bakal ngliwati, gitu kan. Upomo sliramu sekar melati, aku kumbang sari, dientupi Bu. Cuma disedot madunya tok. Iya kan? Apa?
Nah itu, iya kalau dinyek itu tadi itu, betul. Kalau dinyek itu karena pria itu jatuh takluk di sudut kerling wanita, cuma di sudutnya sini loh ya. Bisa ada yang jatuh memang, iya kan? Nah lagu-lagu ini menggambarkan wanita, menggambarkan perempuan itu yang begitu indah gitu kayaknya. Indah, bagus, jadi perhiasan, cuma ditempel ketok, iya kan. Tetapi kemudian juga ada menjadi seorang pribadi yang harus diperlakukan secara istimewa karena wanita ingin dimengerti gitu kan. Nah, pengen dimengerti karena wanita itu manja. Segala sesuatu yang indah. Pertanyaannya ibu-ibu, di situkah letak keluhuran martabat wanita? Itu keindahan, ya kan? Tetapi yang lebih penting lagi adalah di mana letak keluhuran wanita? Mari kita coba lihat. Ada orang yang mengatakan demikian. A girl should be two things. Perempuan itu atau gadis itu bisa dua hal gitu kan. Apa dan siapa yang dia ingini. Wah itu agak ini juga ya, ada unsur negatifnya gitu ya. Kalau wanita itu atau gadis itu pengen siapa? Oh pengen cowok pasti kan ya, cowok yang gimana? Cowok yang wibawa gitu kan, oke lah. Bawa Mercy, bawa kartu kredit gitu kan, bawa apalagi, cuma yang bawa macam-macam yang dia inginkan. Tapi ada seorang yang mengatakan bahwa perempuan itu adalah lingkaran yang bulat utuh dan di dalamnya itu ada kekuatan yang luar biasa. Kekuatan luar biasa itu adalah kekuatan menciptakan, kekuatan untuk memelihara, untuk merawat, dan kekuatan untuk merubah. Setuju ya? Oh. Kenapa setuju Bu? Oh kodrat, merubah itu ya? Ngubah macam-macam itu ya. Baik. Ya, baik. Jadi punya pengaruh ya Bu ya untuk mengubah, betul. Betul. Saya pernah satu kali kenal dengan satu petinggi, enggak usah saya sebutkan itu. Dia ya pokoknya sudah tinggi banget. Nah, enggak bapak-bapak lah. Orangnya tinggi. Jabatannya tinggi, orangnya tinggi, kedudukannya tinggi. Nah kalau saya mau minta apa-apa ke Bapak langsung tidak dijawab. Ya sebentar Romo ya, tapi kalau saya ngomongnya ke ibunya besoknya langsung oke. Nah, karena memang banyak pengaruhnya gitu kan Bu ya. Itu kata orang. Nah sekarang jangan kata orang. Kata Tuhan, siapakah wanita itu? Nah, tapi sebelumnya karena kita itu ada di Pulau Jawa ya, kita orang Jawa. Kan orang Jawa ada yang mengatakan itu merendahkan banget sebetulnya. Wong wedok itu masak, macak, mana gitu kan. Nah, tapi ada kata bijak, kata pitutur Jawa yang sangat bagus. Wong wedok, wong wadon iku ora mung masak, macak, mana, nanging uga dadi cagak. Jadi tiang. Cagake wong lanang. Supaya wong lanang jejeg pikire, lakune lan atine. Pengaruh itu tadi. Nah, setuju ya. Nah, mau menggambarkan. Jadi ada banyak begitu kata yang mau menggambarkan siapa wanita itu. Tapi itu kata orang. Yang pasti berlatar belakang tertentu yang mempengaruhi orang mengatakan ini. Ada pengalaman-pengalaman tertentu. Tapi apa kata kitab suci tentang wanita?
Ini yang mau kita pegang. Ini yang mau kita refleksikan. Ini yang mau kita renungkan ibu-ibu sekalian. Kalau kita lihat dalam kitab Kejadian bab 3, saya enggak tahu ibu-ibu pernah membaca ini atau tidak. Perempuan atau wanita yang dikatakan atau disebut dengan Hawa itu adalah ibu semua yang hidup. Jadi tadi ada power to create, ada kekuatan untuk menciptakan. Di dalam kitab suci, di dalam kitab Kejadian, seorang wanita yang dinamai Hawa adalah arti dari Hawa yaitu hayah, itu adalah hidup. Hayah itu hidup, jadi ibu dari segala yang hidup. Dari seorang wanitalah muncul kehidupan. Dan itu dipakai oleh Allah. Dan digunakan oleh Allah untuk menciptakan wanita dan itu diamini oleh Adam. Adam menamai dia Hawa. Adam menamai wanita itu Hawa yang artinya ibu semua yang hidup. Jadi baik Allah, baik manusia, Adam laki-laki mencoba untuk menerjemahkan, untuk mendefinisikan wanita itu sebagai ibu dari yang hidup. Jadi betul tadi apa yang tidak dipunyai laki-laki, rahim. Di dalam rahim itu ada kehidupan. Dan itu sudah dituliskan di dalam kitab Kejadian. Lalu yang kedua, tadi Bu disebut penolong. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan bagi dia. Penolong. Kalau ibu-ibu mendengar atau membaca ayat ini, kitab Kejadian bab 2 ayat 18, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Perasaannya apa Bu? Bangga, sedih, atau ya biasa-biasa saja? Bangga, cuma jadi pembantu loh Bu, jadi penolong loh. 24 jam penolong Bu, pembantu Bu, gimana Bu? Hah? Iya memang sepadan, tapi cuma penolong loh. Nolong sama bantu itu bedanya apa Bu? Tipis. Ya sama wong itu sinonim kok. Penolong, pembantu itu sama. Aku akan menjadikan penolong. Gimana Bu? Mau protes? Boleh. Protes. Hah? Bangga? Benar? Bangga? Yakin? Itu kan sekarang konotasi pembantu, ya kan? Itu yang mendefinisikan pembantu itu orang yang mau digaji, orang yang digaji mendapatkan gaji. Kalau penolong enggak, itu kan kita. Tetapi dalam kitab suci namanya penolong, pembantu. Penolong itu tugasnya menolong, membantu. Nah, ya kan? Iya, menolong, membantu itu sama. Saya kalau misalnya saya ke sini, misalnya ya saya cuma nulis ini saja, saya mau share screen untuk yang ikut Zoom atau untuk mempresentasikan di sini, kalau enggak dibantu enggak akan terjadi, enggak disiapkan kabel, enggak disiapkan macam-macam. Ya kan? Penolong yang sepadan. Yang sepadan itu ya bagaimana? Memang derajatnya sama. Kenapa? Karena kita coba lihat dari ayat-ayat sebelumnya, ketika Allah mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong bagi dia, gitu kan? Lalu ditemukan dengan apa? Monyet, sapi, tikus, domba dan sebagainya. Lalu apa reaksi Adam? Ya dia cuma menamai ini monyet, ini sapi dan sebagainya.
Lalu dibuatlah Adam tertidur dan Allah, aku akan menjadikan penolong yang sepadan. Apa itu? Dari diri Adam sendiri, yaitu Hawa. Dan kemudian selain Adam mengatakan inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku, Adam mengatakan menamai dia. Kalau yang lain-lain namanya itu kambing, domba, kampret dan sebagainya. Adam menamai perempuan atau wanita yang diciptakan, si penolong yang sepadan itu adalah Hawa. Beda. Ibu dari semua yang hidup. Nah, penolong yang sepadan, Bapak Ibu, kata penolong sama, tidak ada bedanya dengan kata pembantu. Hanya kemudian di dalam kehidupan kita, kemudian kita membedakan antara yang penolong dan pembantu. Mengapa? Karena kehidupan kita, karena masyarakat kita, karena lingkungan kita pada akhirnya membentuk kita untuk membedakan kata itu. Tetapi inti dari kata penolong dan pembantu itu sama. Apa? Recording stopped. Penolong dan pembantu itu adalah orang yang mempunyai kelebihan. Recording in progress. Orang yang mempunyai kelebihan, kekuatan yang lebih untuk memberikan pertolongan, ya kan? Untuk memberikan pertolongan. Penolong. Pembantu yang digaji tadi itu Bu ya, pembantu yang digaji itu dia mempunyai kelebihan apa dibandingkan ibu-ibu? Kelebihannya pembantu apa Bu? Ya? Disuruh-suruh. Kenapa bisa disuruh-suruh? Ya kenapa? Karena dia mempunyai kelebihan. Satu, yang jelas ibu-ibu tidak punya adalah kelebihan waktu. Ya enggak? Waduh, saya enggak ada waktu. Jadi saya minta tolong orang lain untuk membersihkan rumah. Saya enggak pinter masak. Saya membutuhkan seorang yang membantu saya untuk masak. Walaupun kemudian kita mempunyai kelebihan, tetapi yang namanya penolong adalah seorang pribadi yang lebih dari kita. Dan kalau di dalam kehidupan kita jelas bahwa penolong atau pembantu yang ada di tengah-tengah kita, di dekat kita itu adalah orang yang mempunyai kelebihan, setidak-tidaknya kelebihan waktu. Dia mempunyai kelebihan waktu yang diberikan pada kita untuk melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan karena waktu kita terbatas. Ya, nah. Dia mempunyai kelebihan entah keterampilan masak atau keterampilan untuk membersihkan rumah dan sebagainya. Karena apa? Karena mungkin kita tidak mempunyai keterampilan, tidak mempunyai kepandaian untuk membersihkan rumah dan sebagainya. Nyuci, nyetrika, membedakan ini kencur, ini kunir. Kadang-kadang ada orang yang tidak bisa, ya kan? Maka kita membutuhkan penolong. Penolong yang sepadan, aku akan menjadikan penolong yang sepadan. Apa yang dikatakan oleh Allah? Kenapa Allah mengatakan seperti itu? Karena awalnya Allah mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri saja. Kenapa manusia tidak baik seorang diri saja? Karena dia tidak memperlihatkan kebahagiaan. Ya kan? Walaupun Adam itu diletakkan di Taman Firdaus, di Taman Eden, ya kan? Dia seorang diri saja. Lalu tiap hari walaupun sudah diletakkan di Taman Eden, di Taman Firdaus, tapi Adam tiap hari cuma celingak, tinguk, mau ngomong sama siapa ndak ada, ya kan?
dari perjalanan Adam di Taman Eden itu, walaupun kisahnya hanya singkat, Allah kemudian melihat tidak baik manusia di dalam kesendirian. Karena alasannya satu, di dalam kesendirian manusia tidak bisa hidup bahagia. Kenapa tidak bisa hidup bahagia? Karena dia mempunyai kemampuan terbatas. Maka kemudian Allah berfirman, aku akan menjadikan dia seorang penolong yang sepadan. Penolong untuk apa? Penolong supaya Adam dapat merasakan kehidupan di Taman Firdaus itu bahagia. Jadi ibu-ibu, kalau kita melihat arti wanita dalam kitab suci, terlebih dalam kitab Kejadian, yang satu, wanita adalah ibu dari semua yang hidup. Artinya di dalam diri ibu-ibu, di dalam diri wanita itu ada kehidupan dan merawat kehidupan. Ya kan? Itu satu. Lalu yang kedua, di dalam pribadi wanita, di dalam pribadi perempuan itu, unsur atau karunia yang terbesar yang diberikan, ditanamkan Allah dalam diri wanita adalah penolong. Penolong untuk apa? Penolong untuk orang lain, penolong untuk Adam, penolong untuk siapapun mengalami kebahagiaan. Bukan cuma tadi itu menjadi dekorasi sangkar madu. Tidak cukup hanya sekedar menjadi hiasan. Tidak cukup hanya pengen dimengerti dan diperlakukan dengan laku yang agung, laku yang sopan. Tidak cukup hanya itu. Tetapi seorang wanita dia harus sadar bahwa dirinya oleh Allah diciptakan untuk itu. Ini enggak. Ya, ini. Sebentar. Itu yang berasal dari kitab suci. Lalu dari kitab Kejadian. Lalu bagaimana wanita dalam Injil, ibu-ibu? Nah, ternyata di dalam perjalanan kehidupan manusia, wanita kemudian kehilangan yang namanya eksistensinya, hakikatnya, jati dirinya itu. Karena di dalam kehidupan setiap hari wanita diletakkan di bawah laki-laki, ya kan? Lalu ya salah satunya kalau dalam dunia modern itu tadi, kemudian wanita itu kelas 2 lah, wanita itu adalah makhluk yang rapuh, makhluk yang lemah. Jadi dia harus dijaga sedemikian rupa seperti kalau kita menjaga barang antik gitu kan. Jangan sampai ini pecah, jangan sampai ini rusak. Eman-eman, sayang. Karena apa? Karena wanita itu berharga. Ya berharganya cuma kemudian hanya sekedar untuk dilihat, untuk dirasakan, kemudian untuk menjadi pelengkap kehidupan. Tidak. Nah, di dalam perjalanan manusia berikutnya, dalam perjalanan bangsa Israel, dalam perjalanan bangsa Yahudi, pada akhirnya wanita menjadi kelas 2. Statusnya di bawah laki-laki. Nah, bahkan pada zaman-zaman Yesus kemudian lahir dan Yesus berkarya dan sebagainya, Yesus masuk dalam suasana, Yesus masuk dalam situasi kondisi di mana wanita itu adalah warga kelas 2.
dalam bangsa Yahudi, gitu kan. Wanita itu kelas 2. Kalau seorang laki-laki, ingat apa yang ditanyakan orang-orang Farisi kepada Yesus. Guru, bolehkah seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Ya kan? Mengapa? Karena ketika seorang laki-laki merasa tidak menginginkan lagi wanitanya, dia boleh enggak menceraikan itu. Ada sikap, ada perbuatan, ada tindakan yang merendahkan, yang menomorduakan wanita, perempuan. Nah, berhadapan dengan situasi, berhadapan dengan kondisi seperti itu, kemudian Yesus mau melawan, Yesus mau menentang, Yesus mau mengubah situasi kondisi itu. Maka Yesus menggerakkan ya, Yesus menjadi penggerak martabat untuk menghormati martabat sejati kaum wanita dan panggilan mereka dengan meletakkan, menempatkan kembali wanita itu sejajar dengan kaum pria. Nah, misalnya kalau kita melihat dari membaca kisah dari dalam Injil Yohanes bab 4, bagaimana Yesus bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Dalam percakapan itu kemudian Yesus meletakkan atau memposisikan perempuan itu sejajar dengan dirinya, diajak bercakap-cakap. Seorang pria, seorang Yesus mengajak seorang perempuan bercakap-cakap. Atau ketika wanita pendosa yang mengurapi kaki Yesus itu dan membasuh kaki Yesus dengan minyak wangi dan sebagainya, kemudian dia diangkat martabatnya, dia lebih tinggi, dia lebih dikasihi dan dia akan masuk surga dibandingkan laki-laki yang menghakimi wanita berdosa ini. Yesus mau mendobrak, Yesus mau mengubah perbuatan, tindakan atau perlakuan laki-laki terhadap perempuan. Lalu yang sangat populer, yang sangat terkenal, justru seorang wanita yang lemah, seorang wanita sudah lemah dan dia dicap sebagai seorang pendosa, kemudian dipanggil, diutus oleh Yesus untuk mewartakan kebangkitannya, yaitu Maria Magdalena. Katakan kepada murid-muridku, aku akan menjumpai mereka di sana. Dan kemudian Maria Magdalena lari-lari, kemudian mengatakan kepada para murid yang laki-laki, aku melihat Tuhan. Nah, ternyata Yesus menggerakkan para muridnya, laki-laki yang ada di sekelilingnya, untuk mengubah perlakuan bangsa Yahudi pada waktu itu yang merendahkan perempuan. Lalu ini, kalau dalam Injil Lukas bagaimana Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang bongkok. Nah, perempuan yang bongkok yang kemudian disembuhkan oleh Yesus itu diangkat derajatnya, diangkat martabatnya. Karena satu, dia perempuan, yang kedua dia sakit, dan orang yang sakit itu pemikiran atau penilaian, anggapan orang Yahudi, orang yang sakit adalah orang yang kena hukuman dari Tuhan. Maka ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit, maka artinya bahwa sakit, hukuman, dan juga katakanlah kutukan dari Tuhan itu dihilangkan karena kehadiran Tuhan, gitu kan. Nah, selain dilepaskan dari penilaian dan juga anggapan bahwa dia dihukum oleh Tuhan, wanita itu disebut sebagai anak Abraham. Ibu-ibu, istilah atau kata anak Abraham ini biasanya dikenakan atau
bahkan pada kaum laki-laki. Tidak pernah pada kaum perempuan. Waktu Sakeus, orang ini juga anak Abraham. Anak Abraham itu hanya dikenal dalam tradisi Yahudi, dikenakan pada kaum laki-laki, pria saja. Tetapi Yesus kemudian ketika dia berjumpa dengan seorang wanita yang bongkok dan kemudian disembuhkan, dia mengatakan ini juga anak Abraham. Artinya dia diangkat kembali martabatnya sepadan dengan pria. Tadi kan penolong yang sepadan, kesepadanan, kesederajatan itu dalam perjalanan hidup manusia pada akhirnya sedikit demi sedikit dikaburkan dan dihilangkan. Lalu kita melihat dalam Injil yang lain bagaimana seorang wanita yang berzina kemudian dibawakan itu banyak laki-laki entah tua entah muda membawa dia pada Yesus. Bagaimana kamu memperlakukan perempuan yang kedapatan zina ini? Nah, menurut tradisi, menurut hukum dia harus dihukum rajam sampai mati. Tapi Yesus kemudian mengangkat martabat dan derajat wanita yang sepadan itu dengan mengatakan, siapa di antara kalian yang berdosa, silahkan melempar batu yang pertama. Artinya sama, laki-laki dan perempuan kalau namanya zina, ya jangan disalahkan cuma perempuan tok, gitu kan. Iya kan? Bapak Ibu, ibu-ibu, bapak-bapak, sebetulnya sama loh dalam masyarakat kita. Coba kalau ada perselingkuhan, kalau ada perzinahan, siapa yang disalahkan pertama kali? Perempuan, ya kan? Jadi itu sama seperti para penatua zaman Yesus itu yang membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina dan mengatakan, ini menurut tradisi, menurut hukum Musa, menurut tradisi, menurut keagamaan, dia harus dirajam sampai mati. Dia mau menjebak Yesus, gimana memperlakukan perempuan yang kedapatan zina ini. Tapi justru para penatua itu, para orang tua yang membawa, para laki-laki yang membawa perempuan yang berzina itu dipermalukan. Kamu itu sama dengan dia. Kalau kamu itu berdosa, kalau misalnya perempuan yang berzina ini harus dihukum rajam sampai mati, harusnya kamu juga dirajam sampai mati. Sikap Yesus ini mau mengangkat kembali martabat perempuan yang dalam kehidupan dan juga dalam adat tradisi sebuah bangsa itu jadi hilang. Nah, mengapa tindakan Yesus itu memperlakukan dan membela perempuan untuk diangkat derajatnya itu? Karena mereka mempunyai martabat yang sama, laki-laki dan perempuan. Nah, semua tindakan Yesus memperlihatkan penghormatan dan penghargaan kepada wanita yang menjadi korban kekuatan kekuasaan karena wanita juga mempunyai martabat ilahi. Gambar rupa wajah Allah. Nah, ibu-ibu saya mau tanya. Ibu-ibu pernah merenungkan, pernah refleksi bahwa ibu-ibu gambar wajah Allah? Pernah? Pernah? Enggak pernah ya? Enggak pernah. Enggak pernah ya. Padahal kitab Kejadian bab 1 ayat 27 Allah berfirman bahwa aku akan menciptakan manusia dalam rupa dan gambar wajah. Laki-laki dan perempuan diciptakan dalam rupa gambar wajah Allah. Tapi sadar enggak bahwa manusia yang diciptakan dalam rupa gambar wajah Allah itu dia sadar bahwa dia adalah gambar Allah. Mau bukti enggak? Kalau ibu-ibu itu sebetulnya kita, maksudnya saya juga gambar Allah.
Ibu-ibu juga gambar Allah. Mau bukti apa enggak? Gimana membuktikannya? Gimana kalau mau membuktikan, Bu? Ya sama, apanya yang sama, Bu? Hah? Maka Tuhan Allah itu apakah makan? Ya kita enggak tahu. Tuhan Allah make up, maka kita juga enggak tahu. Saya minta tolong, Bu. Sebutkan satu saja, enggak usah banyak-banyak, satu saja sifat Allah. Kasih, oke. Satu kasih, terus yang dari sini apa? Setia, oke. Lagi ke sini ada pengampun. Saya mau tanya, Bu ya. Allah itu maha kasih, Allah itu maha kasih. Saya mau tanya, Bu, Ibu pernah mengasihi enggak? Pernah kan ya? Sering. Membenci? Pernah ya. Mengasihi sering, membenci lebih sering lagi gitu kan ya. Nah, Allah itu maha kasih. Kasih Allah yang maha itu dimasukkan, diciptakan, tanamkan, ditempelkan dalam rupa gambar wajah yang diciptakan yaitu manusia, laki-laki dan perempuan. Kalau Allah maha kasih, dia kasihnya sangat besar, maha, tidak terbatas. Manusia itu kasihnya kecil. Tapi ada, ya enggak? Ada tapi kecil. Kenapa? Ya karena sering mengasihi tapi lebih sering membenci, ya kan? Allah itu maha pengampun. Ibu-ibu pernah memaafkan kan? Pernah. Berapa kali? Oh Romo kalau memaafkan sekali itu ya oke lah, 2 kali oke lah. Tapi kalau lebih dari 3 kali, ya nggak bisa lah gitu kan ya Bu ya. Nggak bisa. Allah itu maha pengampun. Manusia sebagai ciptaannya laki-laki dan perempuan, dia punya ndak sifat mengampuni? Ada. Allah itu maha murah. Murah banget Allah itu. Sangat-sangat murah. Ibu-ibu pernah royal? Royal pada orang lain, maksudnya bukan diri sendiri. Kalau diri sendiri aja enggak usah ditanyakan. Royal pada orang lain, maksudnya murah hati pada orang lain, memberi, menolong pada orang lain, pernah ya? Tapi kemudian mencari keuntungan juga sering ya? Sering. Allah maha murah, manusia itu juga mempunyai kemurahan hati. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dalam rupa dan gambar wajahnya. Wajah Allah itu adalah maha kasih. Wajah Allah maha pengampun, wajah Allah maha pemurah, wajah Allah itu maha penyayang. Semua yang disebutkan sifat dalam diri Allah kita mempunyai. Kecuali kekal, kita tidak punya. Jadi bukti bahwa manusia adalah gambar rupa wajah Allah. Apa yang kita sebutkan dalam diri Allah, kita juga mempunyai dalam keterbatasan. Dan saya mau tanya lagi Ibu ya, menurut ibu-ibu wajah Allah itu menyenangkan atau menyeramkan? Yakin? Ini bukan karena ada pertemuan pinduman ini terus Allah wajahnya menyenangkan gitu ya. Menyenangkan ya, yakin ya. Tuhan tolonglah Engkaulah maha murah, tolong selesaikan hutang saya Tuhan, itu kan. Kita minta pada Tuhan, kenapa? Karena kita yakin bahwa Allah maha murah, ya enggak? Kenapa setiap kali kita bermasalah lalu datang ke adorasi? Kita datang ke gereja misa pagi-pagi. Kenapa? Karena kita merasa bahwa wajah Allah itu menyejukkan, ya kan? Wajah Allah menenangkan, wajah Allah memberikan damai, wajah Allah itu menyenangkan. Nah pertanyaannya, sebagai gambar dan rupa wajah Allah, kira-kira wajah ibu-ibu menyenangkan atau menyeramkan? Nah, kalau menyeramkan, bertobatlah, Advent mau datang. Ya kan? Wajah Allah, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dalam rupa dan gambar wajahnya. Ibu-ibu jelas, jam berapa tadi ya?
kurang lebih 11-18 menit ibu-ibu mengatakan wajah Allah itu menyenangkan. Kalau ibu-ibu sadar bahwa ibu-ibu adalah wajah, rupa gambar wajah Allah, maka seharusnya wajah ibu-ibu itu juga menyenangkan. Betul ya? Harusnya. Nah tapi ada yang jutek Ada ibu-ibu, ada perempuan, ada wanita yang jutek gitu kan. Artinya dia tidak sadar bahwa dia adalah rupa gambar wajah Allah. Nanti maka Bu ya, pulang dari sini silahkan. Tidak usah pakai meditasi berapa jam, tidak perlu. Lihat kalau suami-suami, bapak-bapak atau anak-anak atau cucu-cucu ketika tahu ibu-ibu pulang, oma pulang, mama pulang, ayo cepat-cepat masuk kamar, cepat-cepat masuk. Masuk kamar cepat-cepat langsung pintunya dijedber, langsung kunci ceklek. Ibu-ibu bertobatlah. Wajah Allah hilang dari ibu-ibu semua. Kalau ibu-ibu meyakini bahwa wajah Allah adalah wajah yang menyenangkan, buatlah wajah ibu-ibu juga menyenangkan. Karena ibu-ibu itu wajah Allah. Ya enggak? Siap? Siap. Baik. Nah, yang pertama. Lalu pertanyaan, kenapa Yesus itu mati-matian? Kenapa Yesus mati-matian membela martabat wanita? Kenapa Yesus kemudian mengapa Yesus menghormati dan membela perempuan? Mengapa dalam Injil itu? Karena ada yang dihilangkan, ada yang dirampas dari perempuan itu. Apa itu? Yaitu martabatnya. Pertama, martabatnya sebagai rupa gambar wajah Allah itu dirampas oleh laki-laki dalam bangsanya. Kalau dalam kitab suci ya bangsa Yahudi itu merampas martabat wanita sebagai gambar wajah Allah. Satu. Lalu yang kedua, bahwa wanita sebagai penolong yang diciptakan oleh Tuhan Allah tidak dihargai. Martabat yang luhur dari Allah itu dirampas, dihilangkan oleh laki-laki. Maka Yesus berjuang dengan menghormati, menghargai perempuan itu melalui sikap dan perbuatannya, yaitu menerima perempuan, menerima wanita yang datang kepadanya sebagai pribadi yang sederajat dengan laki-laki. Bahkan dalam hal urusan dosa, laki-laki dan perempuan sama gitu kan. Nah, apa itu martabat Bapak Ibu? Martabat adalah nilai, kualitas yang melekat dalam diri seseorang karena itu dianugerahkan Tuhan, dianugerahkan Allah, bukan didapatkan. Jadi martabat itu adalah karunia, martabat itu adalah hadiah dari Tuhan Allah yang diletakkan, yang ditanamkan dalam pribadi seseorang dan kualitas nilai itu yang kemudian membuat seorang pribadi menjadi terhormat. Gambar rupa wajah Allah. Seorang laki-laki, seorang bapak, seorang suami, seorang kepala rumah tangga apapun sebutannya, ketika dia tidak memperlihatkan, tidak mencerminkan wajah Allah, martabatnya hilang. Karena martabat dasar dari seorang manusia adalah rupa gambar wajah Allah. Jadi mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak juga, kalau yang selama ini wajahnya jutek, tolong bertobatlah. Karena wajah bapak ibu adalah wajah Allah. Kita tidak bisa melihat wajah Allah seperti apa, kita cuma mereka-reka dengan gambar-gambar itu.
Tetapi kita yakin, kita percaya bahwa wajah Allah menyenangkan, wajah Allah menyejukkan, wajah Allah meneduhkan, wajah Allah memberi kita harapan, wajah Allah memberi kita kedamaian. Kalau kita yakin itu, kalau kita menyadari dan meyakini, mengimani wajah Allah yang seperti itu, kemudian harus dikunci dengan kata-kata manusia, laki-laki dan perempuan adalah citra wajah Allah. Jadi kalau kemudian Bapak Ibu mau wajahnya sangar, menakutkan, tolong baca lagi kitab Kejadian bab 1. Ya kan? Ayat 26-27. Baca itu. Atau kalau mau enggak lupa ya Bu, nanti pulang minta tolong anaknya atau cucunya ngeprint kitab Kejadian bab 1 26-27, tempel di mana-mana itu supaya ingat. Karena betul Bapak Ibu, seringkali manusia, seringkali kita, entah itu laki-laki, entah itu perempuan, entah itu pria, entah itu wanita, lupa bahwa dia itu diciptakan dalam rupa gambar wajah Allah. Maka kemudian bagaimana Yesus memperjuangkan martabat wanita itu berhadapan dengan kaum laki-laki di sekitarnya. Nah, martabat menjadi gambar wajah Allah dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 27 itu adalah martabat dasar. Martabat dasar seorang perempuan, martabat dasar seorang laki-laki adalah rupa gambar wajah Allah. Kalau misalnya nih ya, wajah Allah itu menyenangkan dan kita kemudian memperlihatkan wajah yang menyenangkan itu ya Bu ya. Saya datang ke sini ini, wah saya enggak merasa terancam, ya kan? Enggak merasa terancam. Seandainya saya merasa terancam dengan wajah-wajah ibu-ibu yang sangar-sangar, yang gahar-gahar, yang menakutkan dan kemudian itu seperti mau menikam saya. Mendingan saya pulang langsung ke stasiun, pulang ke Semarang gitu kan. Karena apa? Saya kenapa langsung tetap di sini dan saya ketawa-ketawa karena saya yakin wajah Allah ada di sini. Amin. Dan itu harus dipertahankan. Tidak mudah mempertahankan itu. A woman is a cycle, a full cycle of the power to create, power to nurture, and power to transform. Kekuatan untuk menciptakan suasana menyenangkan, membahagiakan. Mempunyai kekuatan untuk nurture, memelihara. Memelihara apa? Kebahagiaan. Karena apa? Karena wanita adalah penolong untuk menciptakan, untuk memelihara kebahagiaan orang lain. Itulah dasarnya. Nah, martabat yang dasar ini bagaimana kemudian diperlihatkan dalam kehidupan seorang perempuan? Yaitu martabat keibuan. Keibuan itu, ibu-ibu, sadarlah, keibuan seorang perempuan itu menerjemahkan sifat Allah. Tidak main-main loh Bu. Walaupun ada laki-laki, kami yang laki-laki, bapak-bapak mengatakan, sebagai suami aku ini imam keluarga, oke, imam keluarga silakan. Tetapi keibuan itu menerjemahkan wajah Allah. Allah adalah maha rahim. Ibu-ibu punya rahim yang kecil. Allah menciptakan segala makhluk hidup. Ibu dengan rahim yang terbatas menghadirkan kehidupan baru. Ya enggak? Betul. Maka sebetulnya di mana letak keluhuran martabat seorang wanita? Keluhurannya terletak di dalam keibuan itu. Hanya sayangnya ibu-ibu, martabat keibuan ini makin lama juga makin tergerus. Makin lama makin kabur. Dan kalau tidak hati-hati, martabat
yang keluhuran yang eksklusif martabat seorang perempuan, yakni keibuan ini akan hilang juga. Akan hilang. Nah, kita coba membandingkan ya, tidak mau mencari mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik. Tapi coba lihat KTP kita ketika pekerjaan. Pekerjaannya ibu-ibu apa? Ditulis di KTP ibu rumah tangga? Iya, puji Tuhan. Benar ini? Iya. Oh, karena ibu-ibu banyak wanita sekarang itu kalau pekerjaan tulisannya swasta. Karyawan swasta. Jarang banget, wah ini ibu-ibu angkatan Nokia jadi ya. Kalau angkatan Android itu wah pekerjaan ibu rumah tangga, aduh remeh banget ini, penganggur. Penganggur yang terselubung itu pekerjaan ibu rumah tangga gitu kan. Itu kan. Nah, puji Tuhan kalau ibu-ibu masih dengan bangga menuliskan dalam KTP pekerjaan ibu rumah tangga, puji Tuhan. Karena apa? Ibu rumah tangga bukan main-main. Itu satu pekerjaan yang lebih hebat daripada yang lain. Iya enggak? Tapi seringkali justru itu kemudian dihapuskan pada zaman Android ini. Banyak yang menghapuskan itu. Merasa malu. Wah ibu rumah tangga enggak ada apa-apanya. Enggak ada nilainya. Ya kan? Nah wanita karir ya makanya entah swasta, entah wira swasta, apapun itu. Dalam pekerjaan dituliskan itu. Nah, mengapa keluhuran eksklusif, keluhuran yang luar istimewa ini dalam martabat seorang wanita ini harus kita sadari? Karena sama ibu-ibu, martabat wajah, gambar dan wajah Allah dalam setiap pribadi manusia itu semakin lama semakin tergerus. Paus Yohanes Paulus kedua, sebetulnya saya ngomong ini bukan ide saya, terlalu pandai kalau itu ide. Ide itu adalah pemikiran, gagasan, refleksi dari Paus Yohanes Paulus kedua. Paus Yohanes Paulus kedua itu ketika dia masih mahasiswa, dia merenungkan, kok ada ya manusia yang jahatnya luar biasa. Karena apa? Karena dia melihat tentara Nazi yang membantai orang dengan begitu mudah. Kemudian dia melihat dalam gereja, kenapa ya di satu pihak manusia itu terlalu jahat, di lain pihak ada manusia yang suci. Santo Santa itu. Siapakah manusia itu? Muncullah kemudian gambar rupa wajah Allah itu yang seringkali dihilangkan oleh manusia. Nah, gambar wajah Allah dalam diri perempuan, dalam diri wanita itu terekspresikan secara istimewa, diletakkan secara istimewa oleh Allah dalam keibuan. Keibuan itu mau mengekspresikan cinta seorang wanita sebagai penolong yang memberikan dirinya entah kepada suaminya, entah kepada anak-anaknya. Jadi keibuan itu adalah pemberian diri, ekspresi pemberian diri. Memberikan diri untuk kehidupan dan untuk keselamatan keluarganya. Mengekspresikan cintanya siapa itu? Ekspresinya Tuhan, ekspresi cintanya Tuhan. Yang ditulis di mana? Di mana? Di mana Bu? Ya di kitab suci pasti, tapi kitab suci halaman berapa, nomor berapa gitu. Di kitab suci di kitab suci apa? Injil atau surat atau apa? Hai suami, kasihilah istrimu di Petrus. Bukan. Kasihilah istri, kasihilah suamimu sama seperti kepada Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu seperti seperti
seperti Kristus memberikan dirinya untuk, kenapa Yesus memberikan dirinya untuk? Supaya orang Katolik Senin sampai Sabtu bisa berdosa, Minggu bertobat, Senin lagi kosong kan, sudah seperti SPBU mulai dari nol ya Bu. Nah terus Seninnya mulai lagi diisi gitu kan. Efesus bab 5 ayat 25-26. Kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya untuk menguduskannya. Pemberian diri Kristus itu untuk menguduskan jemaatnya. Supaya tidak ada titik-titik di wajahnya jemaat gereja itu di hadapan Allah. Demikianlah seorang ibu. Dia memberikan dirinya, pemberian diri seorang ibu terlebih pada anaknya sangat terlihat, sangat tampak adalah untuk kehidupan dan keselamatan. Ya enggak? Seorang ibu mencoba untuk memberikan dirinya supaya entah suami, entah anaknya mengalami, tidak hanya sekedar mengalami kebahagiaan. Kalau mengalami cuma, wah saya memberikan diri, saya mencintai suami saya, mencintai anak saya supaya mereka bahagia. Itu levelnya bawah banget. Seorang istri dalam perkawinan Katolik, dia harus mempunyai ekspresi cinta yang tingkatnya ilahi. Wah, cuma yang tingkat ecek-ecek itu bukan kelasnya Katolik lah. Seorang wanita, seorang istri Katolik, dia harus kemudian mengekspresikan cintanya seperti cinta Kristus itu yang menguduskan. Nah, keibuan itu buah dari kesatuan dua pribadi, laki-laki dan perempuan, yang kemudian melahirkan kehidupan baru yaitu anak. Tidak mungkin kan orang yang belum menikah mau disebut ibu tersinggung, pasti ya kan. Orang yang mau disebut ibu kalau dia sudah menikah dan sudah punya anak. Kalau masih single gitu, wah enak aja emangnya saya sudah tua kok dipanggil ibu gitu kan. Tidak mau. Jadi keibuan itu adalah buah dari kesatuan. Apa di balik kesatuan itu, makna di balik kesatuan itu, yakni ekspresi pemberian diri. Yang kedua, pemberian diri seorang perempuan itu menandakan bahwa dia mempunyai kemampuan yang lebih besar untuk memperhatikan orang lain. Contohnya sangat jelas, ya paling ideal adalah Bunda Maria dalam perkawinan di Kana. Yesus tidak mengatakan apa-apa, tidak peduli apakah anggurnya mau habis. Yesus tidak mengatakan itu dalam kisah Yohanes bab 2 ya. Lalu orang-orang yang datang di pesta itu mereka nggak mau tahu. Yang penting pokoknya anggur harus selalu dikeluarkan. Tapi ketika ada karyawan hamba yang mengatakan yang mereka itu sudah empot-empotan deg-degan karena anggurnya mau habis, Bunda Maria dia peka terhadap kegelisahan orang lain. Dan kemudian dia mengatakan kepada Yesus supaya kemudian melakukan sesuatu karena mereka akan kehabisan anggur. Kepedulian ini dimiliki oleh seorang perempuan menjadi kemampuan yang lebih daripada makhluk lainnya termasuk laki-laki. Kenapa? Karena secara kodrati perempuan itu dibentuk oleh Tuhan Allah untuk menerjemahkan wajahnya melalui kerahiman. Sejak kecil ya kan, dari hari pertama, minggu pertama, bulan pertama, pada akhirnya seorang perempuan dikondisikan oleh Tuhan Allah untuk peduli pada kehidupan orang lain. Dan itulah yang membuat kemudian kemampuan perempuan, keluhuran martabat perempuan yang lebih daripada
martabat makhluk yang lain. Lalu keterbukaan yang istimewa ini adalah kerelaan memberikan diri pada kehidupan anak-anak itu. Dan kehidupan anak-anak itu tidak pernah terlepas dari pemeliharaan dan pendidikan. Kalau misalnya Bunda Maria itu ibu jahat ya, Yesus itu sudah begitu lahir cengar, kan ini anak Allah, sudah lahir cengar, sudahlah tinggal gitu saja, tidak usah disusui. Ya kan? Tetapi dalam Injil ada orang yang teriak, berbahagialah wanita yang menyusui engkau. Berarti Yesus disusui oleh Bunda Maria. Coba kalau Yesus itu tidak disusui, malnutrisi dia. Dan dia tidak bisa melakukan karya penyelamatan, tidak bisa melakukan mujizat. Maka keibuan pada akhirnya menerjemahkan wajah Allah dan mendukung kehadiran Allah di dunia ini. Memelihara dan mendidik anak. Nah, contoh yang di situ saya tuliskan, contohnya kalau misalnya ibu-ibu nanti membaca dari surat Timotius yang kedua, itu Eunike dan Lois. Itu seorang perempuan, seorang ibu yang bagaimana mendidik Timotius menjadi pribadi yang beriman. Dan pada akhirnya Timotius menjadi seorang pemimpin jemaat. Nah, tidak hanya di dalam kitab suci ibu-ibu, tetapi di dalam dokumen gereja, dalam tulisan Paus, terutama Paus Yohanes Paulus II, begitu banyak tulisan tentang wanita. Nah, maka kemudian dikatakan Paus Yohanes Paulus II membuat surat khusus untuk perempuan, surat kepada para perempuan. Dituliskan demikian, terima kasih para wanita yang menjadi ibu, karena martabat luhur seorang wanita terletak pada keibuan. Untuk apa? Untuk siapa? Untuk semua makhluk. Karena apa? Karena Hawa, karena wanita adalah ibu dari semua yang hidup. Dan kemudian Paus Yohanes Paulus II mengatakan terima kasih kepada para wanita yang menjadi ibu. Anda telah melindungi umat manusia di dalam diri Anda dalam pengalaman unik suka dan duka. Pengalaman ini membuat Anda menjadi senyuman Allah, menjadi gambar wajah Allah kepada anak-anak yang baru lahir, yang membimbing langkah pertama anak Anda, yang membantunya bertumbuh dan menjadi jangkar dalam perjalanan hidup anak tersebut. Keibuan menjadi yang pertama, tidak boleh dilepaskan, tidak boleh dilupakan. Yang kedua, terima kasih kepada para wanita yang menjadi istri, menjadi penolong yang sepadan. Karena Anda telah mempersatukan, menyatukan masa depan Anda dengan masa depan suami dalam sebuah hubungan yang saling memberi untuk melayani cinta dan kehidupan. Terima kasih kepada para wanita yang menjadi anak perempuan dari sebuah keluarga dan menjadi saudari. Karena Anda membawa kekayaan, kepekaan Anda, intuisi Anda, kemurahan hati dan kesetiaan Anda ke dalam jantung hati keluarga. Ibu-ibu, satu hal ketika kita mau merenungkan keluhuran martabat wanita, kunci pertama kitab Kejadian bab 1 ayat 27, bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dalam rupa gambar wajahnya. Memang diciptakan alam pria dan wanita, tetapi merekanya adalah dua makhluk yang mencerminkan wajah Allah. Bukan hanya kemudian dijadikan perhiasan sangkar madu, tetapi perempuan, wanita dijadikan oleh Allah. Intensi utama Allah menciptakan Hawa adalah menjadi penolong, penyempurna kebahagiaan manusia, kebahagiaan Adam. Nah, kemudian kepada ibu-ibu yang ada di Pindoman ini,
Terima kasih banyak untuk perhatiannya, untuk kesetiaannya mendengarkan saya. Hanya itu yang bisa saya sharingkan saja. Terima kasih banyak. Semoga sedikit memberi penyegaran dan peneguhan. Terima kasih. Terima kasih Romo Agung untuk firman-Nya yang meneguhkan kita ini, yang kebanyakan kaum ibu, sehingga semakin merasakan lagi keluhuran martabat wanita itu terletak dalam keibuan kita masing-masing. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk persekutuan doa Bindoman Selasa depan 14 November jam 10 akan dibawakan oleh Bapak Cendana Wijaya dengan tema doa Alkitabiah bagi orang meninggal. Jadi jangan lupa untuk tetap hadir Bapak Ibu Selasa yang akan datang. Pengumuman yang kedua, kursus Alkitab Dei Verbum diadakan hari Kamis tanggal 9 November jam 10, dibawakan oleh Bapak Dr. Paskalis Edwin Inyoman dengan tema perumpamaan 1, pertanian dan nelayan. Komunitas Pertumbuhan Iman Bunda Kudus mempunyai satu kelompok paduan suara. Jadi untuk ibu-ibu yang ingin menyalurkan hobinya di paduan suara bisa bergabung, bisa menghubungi Ibu Lili Mokhtar. Dan juga kalau ibu-ibu atau saudara-saudara yang ada di sini ingin mengundang paduan suara Bunda Kudus melayani, bisa juga menghubungi Ibu Lili Mokhtar. Nomor teleponnya yang tertera. Komunitas Pertumbuhan Iman Bunda Kudus mempunyai media sosial, YouTube, Facebook, Instagram, dan Telegram dengan nama Bunda Kudus. Jadi untuk setiap apapun seperti siaran hari ini itu bisa diakses melalui YouTube dan lain-lain. Semua itu dengan nama yang sama, yaitu Bunda Kudus. Persembahan kasih untuk Bunda Kudus bagi Bapak Ibu yang tergerak bisa mentransfer ke BCA nomor rekening 464 567 5674 atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo. Di Catholic Center sendiri diadakan perayaan Ekaristi setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 12. Untuk barang-barang titipan dari Pater Robi bisa dibeli melalui Ibu Agnes. Untuk foto-fotonya itu ya Bapak Ibu, Bunda Maria berbelas kasih. Kalau Bapak Ibu ingin memberkati pelayanan Pater Robi bisa menghubungi Ibu Agnes untuk pembelian barang-barang atau benda-benda rohani tersebut. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke tim pujian. Baik, terima kasih pengumumannya. Baik Bapak Ibu, persekutuan kita akhiri sampai di sini dan kita mempersiapkan untuk misa. Sebelumnya kita doa penutup terlebih dahulu. Kami panggil Romo kembali ke depan sambil berkat buat setiap kita yang kami panggil untuk ke depan, Romo. Boleh bangkit berdiri semua, kita mau tutup persekutuan doa siang hari ini. Kami persilakan Romo. Kita doa penutup berkat dari Romo. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bapa, kami ucapkan syukur terima kasih buat persekutuan doa siang hari ini. Engkau sudah berbicara begitu banyak meneguhkan setiap hati wanita di tempat ini. Biarlah Tuhan setiap apa yang kami terima, kami mau praktekkan, kami mau sebarkan ke teman-teman kami, ke keluarga kami. Biarlah mereka juga merasakan berkat yang kami terima. Sebelum kami pulang, biarlah kami boleh mendapatkan berkat dari Engkau melalui Romo kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, keluarga, pekerjaan dan juga pelayanan kita senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk, kita mau lanjutkan dengan misa siang hari ini oleh Romo Agung sendiri. Kami persilakan duduk.